Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia itu serius sama lawan jenis yang selalu dia deketin. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah atau saat ini tuh memiliki koneksi, tapi dia tuh tipe selingkuh terus gitu. Jadi kamu tuh kayak masih bertanya-tanya sebenarnya dia tuh gimana sih gitu sama lawan jenis yang sering dia deketin, serius atau tidak gitu. Karena kamu tuh udah di titik yang kayak sakit hati banget, kesel banget gitu, karena dia tuh selalu selingkuh gitu sih. Dia selalu deket sama lawan jenis gitu, sedangkan dia tuh sudah memiliki kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia serius sama lawan jenis yang selalu dia dekatin. Oke, jadi di sini sebenarnya mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi ya, tapi kamu tahu dia tuh sering deket sama lawan jenis lain, atau mungkin dia tuh sering selingkuhin kamu. Jadi kamu tuh kayak bertanya-tanya apakah dia tuh serius nggak sih sama orang-orang yang sering dia deketin itu, ataukah hanya main-main. Di sini jawabannya dia tuh hanya main-main saja gitu. Jadi kalaupun banyak lawan jenis yang dia deketin, dia tuh kayak hanya mencari sensasi. Dia tuh hanya iseng gitu, dia tuh kayak seneng aja gitu ketika banyak yang tertarik sama dia gitu, ketika banyak yang suka sama dia, dia kayak ngerasa dia tuh kayak paling cantik atau paling tampan lah gitu ya, ketika banyak lawan jenis yang deketin dia gitu. Jadi kayak ngerasa kepedean gitu kalau banyak yang ngedeketin dia atau yang dia deketin tuh tertarik sama dia. Jadi sebenarnya niat dia ini kayak, ya dia ini kan tipe orang yang masih pengen bebas gitu, tipe orang yang masih pengen apa sih, mencari suasana-suasana baru gitu. Jadi kalaupun dia selingkuh berkali-kali atau mungkin dia deket sama lawan jenis berkali-kali, dia nyakitin kamu, dia buat kamu terluka, dia sering kecewain kamu, dia tuh mikir juga di sini. Pikiran kamu itu masih tetap pikiran dia tuh masih tetap ke kamu gitu. Jadi kalaupun berkali-kali dia pacaran atau mungkin dia deket sama orang, atau mungkin dia menjalin hubungan sama lawan jenis lain, ya ujung-ujungnya dia akan kembali sama kamu gitu. Jadi kalaupun banyak yang dia deketin atau yang ngedeketin dia, tapi dia tuh udah ngerasa bahagia sama kamu. Ada rasa takut kehilangan, dia takut ada ketakutan sedih, kesepian di sini tuh ketika kamu pergi itu ada gitu. Cuma memang kayak dia juga nggak bisa merubah sifat dia itu harus setia sama kamu gitu. Jadi memang dari awal juga kamu ketemu sama dia, memang sifatnya tuh karakternya bukan karakter orang setia, karakter orang yang tidak bisa setia, karakter yang mudah bosen gitu. Itu karakter dia. Jadi kalaupun kamu berusaha untuk, misal nih kamu mengetahui dia berselingkuh, kamu kasih dia kesempatan untuk tidak selingkuh, enggak, dalam beberapa bulan ke depan mungkin dia akan bisa setia, tetapi selanjutnya dia akan mengulangi lagi gitu. Tetapi walaupun berkali-kali dia menjalin hubungan dengan orang lain, atau berkali-kali dia berselingkuh dari kamu, ujung-ujungnya dia akan kembali sama kamu, karena dia itu cuma serius tuh sama kamu gitu. Dia sudah seperti berhayal, berangan ingin berumah tangga, ingin menikah, ingin bahagia tuh bersama kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu, dia cinta sama kamu gitu, tetap ujung-ujungnya kembali sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah di titik yang capek ya, karena mungkin kamu tuh kayak,
ya kamu tahu dia tuh sering berselingkuh, kamu tahu dia sering main di belakang kamu, mungkin deket sama orang, komunikasi sama orang, kamu tuh kayak, iya namanya kita punya hati ya, wajar kalau kamu tuh sakit hati, marah, terluka tuh wajar gitu. Karena ya kamu mungkin tipe orang yang setia, kamu tipe orang yang tidak tidak mengkhianati lah seperti itu ya, tetapi dia malah berkali-kali dekat sama lawan jenis, dekat sama orang lain, sedangkan posisi yang masih bersatu sama kamu gitu. Ya menurut aku sih kalau memang dari kamunya sudah kayak di titik yang capek menghadapi sikap dia, ya kamu harus bisa mengambil ketegasan untuk diri kamu gitu. Karena kalau kamu seperti ini terus ya dia nggak akan pernah bisa merubah sifatnya. Karena dia kalau kamu meninggalkan dia pun dia akan terpuruk di sini, dia akan sedih karena dia tuh cinta banget sama kamu. Tetapi dia juga tidak bisa menahan sensasi atau perasaan dia yang pengen tebar pesona bersama lawan jenis lain gitu. Terus bukan tipe orang yang senang sendiri gitu, jadi tipe orang yang mudah bosan juga, jadi ketika dia pengen mencari sensasi ya dia akan mencari lawan jenis lain gitu. Itu jadi kalau menurut aku kalau kamu saat ini sudah di titik yang capek, lelah gitu ya, dalam posisi yang harus mempertahankan sedangkan dia tuh tidak pernah bisa merubah karakter atau sifat aslinya, ya harus ambil tindakan yang tepat, harus ambil tindakan yang harus kamu ambil gitu. Karena kalau kamu diam aja, kamu hanya bilang kasih kesempatan tetapi kamu diem, kamu tahu dia selingkuh, kamu tahu dia sering chattingan atau deket sama lawan jenis lain tapi kamu diem aja, ya kamu nggak akan pernah dihargai gitu, kamu nggak akan pernah akan terus digampangin sama dia gitu. Karena kalaupun kamu mencoba untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia, dia itu akan ngerasa sedih di sini, akan ngerasa kehilangan gitu. Jadi langkah yang harus kamu ambil ya kamu harus bisa tegas gitu. Jangan seperti ini terus, karena seperti ini terus itu yang akan membuat dia itu tidak pernah menghargai kamu gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasalah readingan ini untuk kamu, kamu tuh kayak tahu lah ya kalau dia tuh sering deket sama lawan jenis lain gitu, kamu kayak berpikir apakah dia tuh serius sama lawan jenis yang selalu dia deketi, ya sebenarnya nggak ada keseriusan gitu, cuma ya itu tadi keseriusan tidak ada, tetapi dia akan sering melakukan seperti ini gitu, bukan tipe orang yang setia. Jadi ya memang harus ada tindakan, nggak harus seperti ini terus, karena semakin kita diamkan, semakin kita biarkan, dia akan semakin menjadi memang tipe orang yang masih pengen bebas gitu, tetapi dia juga tidak mau kehilangan kamu gitu ya. Jadi ambil langkah yang terbaik ya, tetapi sebelum mengambil langkah dipikirkan dulu langkahnya, karena sesuatu yang terburu-buru juga tidak baik ya. Dipikirkan matang-matang apa sih yang harus kamu ambil langkahnya gitu. Jangan terburu-buru ya. Ya mudah-mudahan langkah yang kamu ambil itu bisa membuat kamu tuh ngerasa di posisi yang tenang gitu, ikhlas, sabar, atau mungkin di posisi yang tidak gelisah seperti saat ini gitu, selalu memikirkan, karena mungkin kamu tuh udah berhayal sama dia tuh menikah, berumah tangga sama seperti dia gitu, tetapi dia perlakuannya tuh kayak membuat kamu tuh mengurungkan niat kamu untuk tidak mau lagi sama dia gitu ya. Mungkin tipe orang yang sering berkhianat sih ya kalau menurut aku ya. Jadi kalaupun kamu menikah nanti sama dia pun dia akan melakukan hal serupa gitu, walaupun dia ujung-ujungnya bakal stay sama kamu terus, tapi dia akan terus-terusan seperti ini gitu, karena ini kayak karakter. Jadi kalaupun dia berubah 1 tahun ke depan ya kemungkinan selanjutnya dia akan merubah lagi sifatnya dengan karakter yang sama ya. Jadi pikirkan langkah yang harus diambil, karena kartu juga hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 3 zodiak yang cenderung ya.
Oke, ada Aries, ada Taurus, dan yang terakhir ada Virgo. Aku ulangi ya, Aries, Taurus, dan Virgo. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.